silahkan gitu ya, sebut apa namanya. Jadi kedepannya dari setelah silaturahmi ini, dan memang silaturahmi ini ke marketing yang baru ya. Setelah itu apa? Training biasanya. Training dari mulai training cara mengiklan, training lagi tentang ibaratnya mindset marketing, training lagi tentang handling buyer, training lagi tentang istilahnya gimana sih follow up gitu ya ke buyer gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Teknik iklan aja ada banyak. Ada marketplace properti, ada ring 1, ada canvassing gitu ya. Ada sebar brosur dan masih banyak lagi. Nah, Mas Iwan udah masuk nih ya. Nah, kalau lebih bagus lagi, kalau yang memang di tempatnya nggak berisik gitu ya, bisa sambil tanya jawab aja. Ketika misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ketika misalnya mau memperkenalkan diri, silakan perkenalkan diri. Karena kalau di Zoom itu biasanya ngantuk. 10 menit, 15 menit udah ngantuk. Sambil buka chat WA, sambil buka yang lain gitu ya. Jadinya kayak radio gitu ya. Nah, kalau lebih bagus lagi buka tuh videonya. Jadi biar kelihatan, kita kan judulnya silaturahmi. Kalau nggak salah di kita juga ada gabung ya dari mulai banyak sekali lapisan masyarakat, ada dari ojol, ada dari tukang tambal ban yang saya tahu, kemudian ada juga dari pemulung gitu ya. Alhamdulillah nih, ibaratnya bisa ketemu kita, yang dimana kita bisa melaksanakan ada yang gratis ya teman-teman, yaitu marketing freelance, ada yang gratis, teman-teman termasuk di dalamnya. Dan kita di-invest, makanya bisa jalankan yang gratis itu kita di-invest oleh salah satu perusahaan, di mana kita beriklan, merekrut teman-teman gitu ya. Biaya iklan aja buat merekrut teman-teman itu 1 juta per hari. Jadi kita mendapatkan teman-teman masuk ke sini itu mengeluarkan biaya yang besar. Jadi iklan sudah total 1 bulan terakhir ini 55 juta. Dan hadirlah teman-teman gitu. Nah, perusahaan ini memiliki banyak unit bisnis, salah satunya developer properti. Nah, kita merekrut teman-teman untuk mensolotkan sebetulnya proyek mereka. Dan mereka siap jika memang ada teman-teman yang mau naik kelas jadi agensi properti ataupun jadi developer properti, siap ngajarin juga gitu. Ngajarinnya gimana? Ya udah, kalau misalnya teman-teman sudah fokus, sudah kelihatan tahu pola dalam properti, terutama dalam penjualan gitu ya, itu biasanya akan terlihat nantinya dipanggil untuk diajarin agensi properti ataupun developer properti. Nah, sekarang masih pemula gitu ya. Jadi semuanya diawali dari pemula termasuk saya. Nah, ini saya dulu nih kayak gini nih. Saya share screen ya. Mas Iman, saya udah jadi admin belum ya? Wait. Oke, siap. Sudah. Saya. Nah, ini saya dahulu kala gitu ya. Sama seperti teman-teman baru gitu ya. Saya waktu itu masih kuliah 2015. Itu kuliah semester akhir, di mana dari SD sebetulnya saya selalu memikirkan waktu itu properti. Jadi saya sejak SD sudah mikirin properti adalah bisnis yang bagus ya. Alhamdulillah ada jalannya di semester akhir saya waktu itu di kuliah di Bogor gitu ya. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebetulnya ada 15 orang total di perusahaan yang saya gabung sebagai marketing freelance itu. Di mana saat itu saya nggak ngerti sama sekali apapun tentang properti. Harga rumah nggak tahu gitu ya. Rumah. Kemudian DP itu uang muka itu apa nggak tahu. Cara mengiklan juga nggak tahu. Punya temen juga ibaratnya sedikit dan lingkungan biasa, belum kepikiran beli rumah, jadi saya nawarin ke teman percuma gitu ya. Nah, saya ngeblank banget. Tapi hanya satu yang saya pegang, keyakinan. Jadi keyakinan bahwa saya pasti bisa, saya nggak mikirin
caranya gimana, yang penting saya yakin dulu. Nah, poin pertama gitu ya, teman-teman harus yakin dulu. Nah, pasti nanti ada rintangan gitu ya. Termasuk rintangan mau belajar nih, teman-teman udah masuk ke sini dari ribuan orang gitu ya yang masuk ke grup, yang mau belajar itu terbatas. Bahkan ada yang nggak percaya bahwa ini semuanya untuk jadi marketing itu gratis gitu ya. Nah, singkat cerita, saya di bulan pertama itu closing kurang lebih 2 unit. Waktu itu bulan Ramadan, dan saya closing yang harganya 700 juta. Nah, dari dulu sampai sekarang, iklannya sama. Yang kita arahkan adalah menggunakan online, gitu ya. Kalau dulu online-nya itu masih sedikit, kalau sekarang sudah banyak. Bahkan OLX saja bisa jualan properti sekarang tuh. Nah, dulu saya jualannya di website-website sama di marketplace properti di sini ya. Nah, semua orang yang ada di sini ini orang bermasalah. Ada yang punya hutang, ada yang terjerat riba, ada yang hidup sehari-hari aja susah padahal udah punya anak banyak gitu ya. Nah, ketika masuk ke properti keadaannya seperti itu. Nah, sekarang ada yang sudah punya apartemen, bukan apartemen 1 unit, 2 unit ya, bangun apartemen sendiri. Ada yang sudah umroh berkali-kali. Ada yang asalnya tadi sulit banget hidupnya, alhamdulillah atas izin Allah, ridho Allah bisa berkembang, punya rumah, punya mobil gitu ya. Dan punya perusahaan masing-masing sekarang tuh. Ada yang namanya SPS atau Saudagar Properti gitu ya. Kemudian ada yang namanya Aparkos gitu ya. Ada yang namanya Indopro. Nah, Indopro ini yang bahkan lebih keren dari saya. Dulu saya ngajarin dia marketing gitu ya. Sekarang dia waktu tahun 2018, 2019 dia closing dari satu project itu lebih dari 1.000 unit. Gitu ya. Bayangin 1.000 unit. Bonusnya aja bukan komisi ya, bonus di luar dari komisi itu dapat 2 mobil. Waktu itu Toyota Rush atau Fortuner gitu lupa. Dan dia umroh berkali-kali, serta komisinya bayangin, 7 juta per unit, kali 1.000 berapa tuh? Dulunya sama kayak kita gitu ya, sama teman-teman semua, marketing freelance semuanya gitu ya. Yang dimana nggak tahu jualan, bahkan saya aja jualan ini nggak tahu harus kemana dulu itu. Nah, itu singkat ceritanya. Nah, sekarang gitu ya, saya punya SIA Amerta, bisa merekrut dan iklan gitu ya. Itu iklan ngerekrut teman-teman, tadi saya bilang kan 1 juta per hari. Berarti total kalau 1 bulan 30 juta. Itu baru ngerekrut teman-teman. Kita kan ada ngiklan juga untuk iklan yang lain, ngiklan propertinya gitu ya. Iklan untuk bisnis yang lain juga gitu ya. Jadi bersyukurlah teman-teman ada di sini, dan ini baru awal. Nah, saya share juga yang lain. Nah, banyak yang mempertanyakan, apa sih tugas dari marketing freelance? Nah, ini kita akan share sebetulnya tugasnya apa aja sih. Zaman dahulu, nih versi jadul ya, ini ada nggak slide-nya? Ada Kanggi, ada. Ada ya? Ada, Kak. Ada. Ada. Oke, siap. Versi jadul. Zaman dulu guru saya yang ngajarin gitu ya. Dulu pas 2016 saya punya guru yang dia sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun di properti. Dulu itu versi jadulnya seperti ini nih. Mencari prospek, kemudian ngantar survei. Ini mencari prospek itu apa? Ketika kita ada orang yang berminat, penjelasannya tuh nggak lewat online, wajib janjian gitu ya. Bahkan nyari prospeknya itu nggak lewat online juga, tapi door to door, ketemu orangnya, ketemu di perusahaannya atau di rumahnya atau di kafe gitu ya. Kemudian ngejelasin dia berminat, ketemuan nanti janjian di lokasi, harus nganter survei. Nah, ini zaman dulu ya. Kemudian selanjutnya setelah ngantar survei, dia akhirnya kita jelasin gitu ya, kita sebagai marketing itu harus ngejelasin, kemudian nagih juga pembayarannya
sampai pembayaran nanti selanjutnya adalah akad PPJB atau akad AJB di notaris. Dan kita harus ngerti PPJB itu apa, AJB itu apa gitu ya. Dan kita harus ngejelasin juga, ngebantu ngejelasin ke orang yang beli propertinya. Selanjutnya penagihan. Penagihan komisinya, penagihan ke bayarnya itu dilakukan oleh marketing itu sendiri. Barulah berhak mendapatkan komisi. Nah, sesulit itu untuk mendapatkan dari mulai bayarnya, ketemuannya dan lain hal sebagainya, dan itu nggak digaji oleh developernya, oleh agensinya gitu ya. Jadi semuanya modal sendiri. Jadi seperti pengusaha aja. Tapi beda dengan sekarang. Pertama, teman-teman belajar bisa sambil online kayak sekarang, kemudian praktek plus evaluasi menggunakan mentor-mentor dari kita. Dulu itu jarang sekali ada mentor-mentor gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus mengerti dulu sistem marketing tentunya. Alurnya seperti apa, kemudian apa aja yang harus disiapkan, strategi jualannya, cara jualannya, handling online-nya, dan masih banyak lagi. Artinya sekarang teman-teman ada di proses itu. Proses gimana caranya yakin terhadap propertinya, yakin terhadap produknya, yakin terhadap ilmunya nantinya. Kemudian mempersiapkan tools marketingnya. Nah, setelah itu barulah teman-teman menggunakan apa yang telah dipelajari, yaitu mengiklan melalui media sosial, marketplace, dan juga Facebook Ads dan lain hal sebagainya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah branding diri dulu. Jadi pada saat kayak gini nih, foto gitu ya, posting di story WA, posting di media sosial, bahwa apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Misalnya saya sedang belajar marketing properti nih, insya Allah nanti saya share produknya ya. Nah itu disebutnya proses marketing juga. Jadi proses marketing itu bukan langsung nih brosurnya, nih harganya, nih produknya, enggak gitu. Tapi pelan-pelan dikenalkan, dibrandingkan bahwa kita sekarang di properti. Nah kemarin ada yang closing kurang lebih 4 unit di bulan pertama. Tadi kan ada yang nyebut saya baru gabung 1 bulan. Nah orang yang ini juga baru gabung 8 Desember. Di Januari awal sudah closing 4 unit. 1 unitnya komisinya 10 juta, kali 4, 40 juta. Nah, sebetulnya itu orang ini harusnya hadir, tapi belum bisa hadir, teman-teman. Nanti saya ceritain gimana dia bisa closing. Kemudian dari iklan. Kang, slide-nya nggak jalan, Kang. Kenapa? Slide-nya nggak jalan. Masih di versi jadul. Oh, nih. Berarti saya harus gini aja nih. Soalnya laptopnya nggak saya matiin berhari-hari jadi gini. Ini ada nggak ini kalau ini? Ada Kang, iya. Ada ya. Oke. Nah, itu semua yang tadi saya bicarain sebetulnya harusnya jalan slide-nya gitu ya. Nah, ini dari mulai persiapan senjata, perang dimulai gitu ya. Kita masuk ke handling online. Jadi yang pertama, teman-teman tadi belajar, yang kedua adalah prakteknya mengiklan. Mengiklan itu diawali dari posting-posting di story, kenalkan ke tetangga teman-teman, kenalkan ke grup WA, kenalkan ke yang ada di online pokoknya ya. Dan iklan juga di marketplace gitu ya. Marketplace properti itu banyak, ada olx.co.id, nanti listnya mungkin bisa dilihat, diketik di Google, itu banyak ya. Contoh gini nih. Nih kita lihat misalnya marketplace properti. Jadi teman-teman harus sering menggunakan metode online gitu kan. Nah, ada cekproperti.id, ada portal properti.co.id. Nah, yang sering kita lakukan adalah iklan di olx.co.id. Nah, tapi kalau ini dia berbayar nih, jadi cuman bisa ngiklan Ini sekarang ada di mana nih? Versi kami masa kini, Kak. Versi kami ya. Ya. Nah, ini kita searching misalnya perumahan kita ya, namanya Cahaya Suwarga Parung.
Ini kita stop share dulu. Ini kita lihat yang di sini. Nih, Cahaya Suwarga Parung. Ini proyek kita nih. Yang sedang dijualin yang 4 unit closing itu dari sini. Ini harganya 385 juta. Komisi teman-teman berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah belum tahu? Belum, Kang. Iya. Yang Bu Hana dari grup berapa, Bu? 13. 13. Padahal grup 13 sudah dikasih tahu produknya gitu ya apa aja, tapi baru sekarang ya Bu ya, baru ngikutin sekarang ya. Nah, Iya. iya, jadi memang kayak gitu ya, udah dikasih pembelajarannya banyak sekali dari grup 13 itu harusnya udah banyak yang bergerak juga sebetulnya grup 13. komisi yang iklan lisensi sudah sama sih, yang Kak. non lisensi beda ya Kang ya? Beda. Jadi semua grup Kalau- beda-beda Pak fasilitasnya. Iya, kalau kita di lisensi itu kemarin katanya 5,8 kalau nggak salah Kang. Makanya tadi saya bingung kok ada yang komisinya 10 juta ya? Iya, karena beda-beda. Jadi ada yang komisinya 2%, ada yang komisinya 2,5%, bahkan ada yang komisinya 5%. Jadi tergantung dari levelnya. Kayak agensi properti itu bisa 2 kali lipat dari marketing-marketing yang lain. Jadi ini kita sebetulnya untuk orang-orang baru gitu ya, kita biasanya ngasihnya 0,75%, bahkan lebih kecil dari itu banyak. Nah, nanti mungkin itu bisa di hal-hal seperti itu memang per grup beda-beda ya. Di sini mungkin ada yang udah daftar agensi juga, ada nggak nih? Ada saya, Kang. Ada tuh ya. Jadi berbeda-beda komisinya setiap grup. Nah, misalnya ini 385 juta. Itu 2% itu berarti berapa tuh? 3.800.000 kali 2. Mendekati 8 juta, 9 juta ya. Nah, itu untuk komisi 2% gitu ya. Ada yang komisinya 2,5%, itu beda-beda. Tergantung dari adendum di setiap grup beda-beda ya. Nah, itu peluang di properti itu besar. Nah, kebanyakan ada yang mikir gini mental blocknya. Iyalah, properti mah jualannya susah gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, iya cuman sekali closingnya gitu ya. Ada yang bilang gitu juga. Nah, yang bilang seperti itu karena belum tahu caranya. Belum ngeliat orang yang udah closing setiap hari bahkan gitu ya. Closing setiap hari di Januari gitu ya. Ada yang closingnya di Agro Hills, ada namanya Project Agro Hills, 1 unit. Kemudian hari keduanya closing namanya ada di Beverly Lake. Kemudian yang ketiga ada lagi dia agency ya. Terus closing lagi di tanggal ketiga itu di CSP dan seterusnya gitu ya. Cuman kosong waktu itu tanggal 4 dan tanggal 5. Tanggal 6-nya closing lagi. Nah, apakah semua itu kebetulan? Pasti enggak ya. Pasti ada sesuatu pola yang dia telah lakukan dan beliau sudah menemukan jati dirinya. Dia agensi properti sejak 2019 dibimbing oleh kita juga. Dulunya dia mantan asisten manajer di salah satu perusahaan mobil, sudah sekitar 19 tahun apa 18 tahun di asisten manajer, gajinya pokoknya aja 20 juta gitu ya. Kemudian terjun di properti, dia asalnya mau resign, saya arahin jangan dulu, nikmatin dulu di properti hasilnya. Setelah tabungannya melewati dari tabungan dari pekerjaannya, barulah silahkan yakin untuk resign, dan sekarang sudah resign dan fokus di properti ya. Nah, ini gambarannya dari iklan-iklan kita hanya dari OLX. Dan yang closing 4 unit itu bukan dari iklan-iklan kayak gini gitu ya. Maksudnya apa? Iklan ini bagus gitu ya, tapi yang lebih bagus lagi adalah ring 1. Ring 1 itu apa? Teman-teman punya pasti yang udah umurnya 30 tahun, masa sih nggak ada yang berminat beli properti? Apakah itu coupling ataukah itu rumah gitu ya, yang dimana tinggal ditawarin. Teman-teman yakinkan dulu ke produknya, survei produknya kalau bisa gitu ya, proyeknya disurvei kalau memang bisa dan luangkan waktu. Kemudian tawarkan, presentasikan
atau dalam tanda kutip colek-colek lah temennya. Ada teman kantornya, ada teman di rumahnya gitu ya, tetangga, ada saudaranya, tawarin, biasanya cepat closingnya. Karena ya yang dipercaya adalah orangnya dulu, marketingnya dulu gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang harus belajar handling buyer dulu terlalu dalam. Nah, kalau ke orang baru harus belajar handling buyer. Nah, handling buyer itu lebih detail lagi gitu ya belajarnya. Nah, di sini kita istirahat dulu sejenak. Saya pengen nanya nih ke teman-teman. Yang udah jualan properti ada nggak sebelumnya? Nggak ada. Udah, Kang. Pas di SI Amerta atau sebelumnya? Sebelumnya udah juga, tapi belum closing, baru closingnya di Kapling Produktif. Oh iya, berarti udah closing ya, alhamdulillah ya. Nah, ini Bu Eli di SI Amerta juga atau di mana? Iya, di SD Amerta. SI Amerta ya. Sip, sip, sip. Saya Nah. sebelumnya pernah di Meikarta, Kang. Yang ngomong yang mana nih? Siapa Pak? Mana? Saya Pri Latifan, Kang. Prilatifan, siap. Iya. Wajahnya nggak ada Pak. Wah, lagi nggak karuan, Kang. Siap. Nanti kita Oke. ketemu di kantor aja, Kang, atau di proyek. Pak, panggilannya Latifan. Iya, boleh, Kang. Siap. Di Meikarta udah closing belum Pak? Closing 1, Kang. Closing 1. Itu menggunakan cara apa? Ya promosinya sama lah, Kang. Dulu masih zaman-zamannya apa ya? Offline. Iya, masih Betul. lebih gencarnya offline. Siap. Jadi online maupun offline sebetulnya bagus ya. Ada yang dia di marketing kita online nggak jago, tapi offline-nya banyak banget jago. Perusahaan-perusahaan dia punya link HRD gitu ya, ngejelasin ke HRD-nya, nanti bagi hasil sama HRD-nya bisa. Dan ketika misalnya nanti teman-teman nggak bisa presentasi sendiri, misalnya mau didampingin oleh kita, itu bisa juga. Kan ada nih teman-teman, ada yang mungkin jabatannya lumayan gitu ya, kerjasama dengan HRD-nya di perusahaan teman-teman, kita presentasikan nanti yang sesuai dengan target marketnya apa nih gitu kan. Misalnya dia sukanya coupling gitu ya, ya udah kita presentasikan nanti coupling. Dan banyak yang melakukan kayak gitu dan closingnya biasanya massal. Nah, kita ini judulnya tanya jawab ya. Kang mau nanya dong. Ya, sok. Kalau di OLX itu kita perlu cantumin keyword nggak, Kang? Kayak Nah, di bagus marketplace. banget pertanyaannya. Jadi semua iklan, apakah itu di Facebook atau di media sosial gitu ya, atau di website termasuk marketplace gitu ya, itu wajib menggunakan yang namanya kata kunci atau keyword itu. Contoh gini nih, kita contohin, kita masuk ke Google lagi. Ini saya share lagi ya screen-nya. Nah, gini contohnya. Alur, kita nyobain alur jadi buyer. Alur jadi buyer tuh gini, saya misalnya mau beli perumahan di Parung, perumahan Parung. Saya ngetik biasa gini. Perumahan Parung. Nah, ini nih, lihat nih, ada yang iklan-iklan gini bentuknya. Nih, ini disebutnya apa coba? Ini disebutnya Google Ads. Google Ads ya nih, misalnya kita klik, saya pengen lihat yang ini gitu kan. Nih, ternyata yang ngiklan ini adalah salah satu marketing kita nih yang menggunakan Google Ads. Jadi bayar ke Google untuk memunculkan langsung di halaman pertama. Jadi ini metode berbayar. Ada yang metode gratisan disebutnya SEO. Nah, itu menggunakan kata kunci. Nah, ketika ketik perumahan Parung, nih lihat ya, di rumah.com nih ada muncul di halaman pertama. Ini websitenya rumah.com. Rumah.com itu kayak OLX juga sama. Nah, dia menggunakan kata kunci tadi, perumahan Parung. Jadi di dalam dari judulnya atau di dalam dari
copywriting-nya atau di deskripsi iklannya ada perumahan parung. Walaupun ini rumah terus ada parung nih nggak nyatu ya. Padahal kalau lebih bagus lagi adalah perumahan parungnya disatuin. Ini mirip-mirip kayak ini nih, ada Lamudi ini. Perumahan parung ini yang iklan ini orang-orang kayak kita biasa, orang kita biasa gitu kan, bukan dari Lamudinya, bukan dari rumah.com-nya, tapi dari marketingnya juga. Ini rumah dijual di Parung dan masih banyak yang lain lagi ya ke bawahnya. Nah, jadi kenapa kita harus iklan di marketplace? Karena alur dari buyer sekarang itu adalah searching dulu di Google. Setelah dia menemukan kecocokan, misalnya dibaca nih ya, oh dia cocok nih dengan misalnya ini Cahaya Suarga Parung loading. Dia biasanya lari ke YouTube selanjutnya. Ada nggak sih yang review tentang Cahaya Suarga Parung? Kan dia tadi di sini ya. Nah ini nih, cukup booking 3 juta, bla bla bla. Nah ini disebutnya website atau landing page. Keren ya. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan landing page seperti ini, yang dimana ketika diklik itu langsung nantinya ke WA dari teman-teman masing-masing, gitu ya. Nah, misalnya Cahaya Suarga Parung, oh ada nih yang nge-review nih, gitu kan. Makanya pas kelahan itu bikinlah video gitu ya, bikinlah nge-vlog dikit-dikit gitu ya. Karena bisa jadi ternyata ini yang iklan nih, yang iklan Cahaya Suarga Parung ini dia berbayar. Pas dia ternyata masuk ke YouTube, dia ngelihat iklan yang lain, misalnya ini punya si Dwi Tekno gitu ya. Ternyata dia ngontaknya adalah si Dwi Tekno, bukan yang di sini gitu ya, karena udah close misalnya. Ada kemungkinan seperti itu. Dan saya biasanya mindset-nya gini, apa yang bisa saya lakukan, segera lakukan. Teman-teman ini udah di-share ilmunya misalnya, catat gitu ya, terus lakukan. Dan sebelum tidur, cobalah untuk ngiklan aja. Jadi sebelum tidur nih misalnya, saya udah ngiklan belum ya, mikir. Kalau, oh saya udah ngiklan kok, ya udah tambah iklannya. Ketika, oh saya belum iklan nih, ya udah langsung iklan, senang apapun langsung iklan dimanapun itu, apakah story WA ataukah marketplace, terserah. Untuk menggugurkan dosa lah ibaratnya. Maksudnya dosa apa? Ya kita wajib ngiklan setiap hari. Kalau misalnya nggak ngiklan, anggaplah dosa. Nah, kemudian ngiklan yang dibisa gitu ya. Yang dibisa dulu, jangan mikir, oh saya maunya yang berbayar, maunya yang keren, maunya yang sekali ngiklan langsung ajib gitu ya. Semuanya diawali dari yang paling bisa dulu sekarang. Nah, ketika kita menunaikan itu, masa sih Allah Subhanahu wa taala nggak melihat gitu ya dari ikhtiar-ikhtiar kita gitu ya. Dan mungkin kita memiliki rezekinya ternyata di situ, atau memang kita membutuhkan rezeki itu, misalnya ada marketing, dia itu anaknya harus sekolah di pondok. Bukan harus sekolah, diterima di pondok. Dan dia ada bayar kurang lebih berapa belas juta, mendekati 20 juta. Dan dia ternyata iklannya yang kemarin-kemarin itu baru ada yang ngontak. Dan biasanya susah untuk closingnya, ternyata dia berhasil closing. Dan angka dari pencairan komisinya mirip-mirip dengan biaya yang harus dikeluarkan beliau untuk pondok. Nah, maksudnya apa? Ikhtiarlah yang maksimal, walaupun memang ikhtiar itu nggak berkaitan dengan hasil, tapi ikhtiar adalah cara merayu Allah Subhanahu wa taala agar rezeki teman-teman ada sunatullahnya untuk hadir ke teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah ada di kita gitu ya. Nah, alasannya kenapa saya ngerekrut teman-teman? Karena rezeki saya terbatas. Ketika kita berbagi rezeki komisi ke teman-teman, mungkin ada rezeki teman-teman juga yang di properti, akhirnya kita kolaborasi. Saya pernah mencoba ngiklan sendiri dengan tim sendiri semaksimal mungkin, hasilnya segitu. Misalnya 50 unit satu bulan. Kemudian saya coba untuk menggunakan semuanya skema marketing freelance seperti ini. Hasilnya adalah lebih besar biasanya. Kenapa? Karena yang dikolaborasikan rezeki itu saling berkaitan, akhirnya kita kan sekarang dengan 100 orang ini kita berbagi gitu ya, berbagi ilmu, berbagi rezeki komisi gitu ya, dan insya Allah lebih besar lagi mendapatkannya gitu ya. Nah itu selain itu ilmu kita semoga bermanfaat dan mendapatkan amal jariah juga. Nah
tadi dari pertanyaan keyword gitu ya, pasti dibutuhkan. Jadi yang pertama teman-teman mikir. Jadi ada sebetulnya teknik untuk mencari keyword, cuman nggak diajari dulu karena sedikit ruwet dan ada sedikit yang berbayarnya juga. Kita ngajarin semua yang gratis. Mikir aja teman-teman ketika misalnya nanti mau ngiklan di marketplace gitu ya, kira-kira kata kunci apa yang dicari terhadap proyek yang berkaitan dengan propertinya. Misalnya tadi kan Parung, antara perumahan Parung gitu ya, mungkin iklannya tuh atau rumah di Parung. Ini kita coba Parung Bogor gitu. Nah, beda kan yang muncul nih. Nah, harusnya teman-teman nanti ngiklan misalnya sehari 3 kali. Keyword yang pertama perumahan Parung. Yang siangnya misalnya rumah di Parung. Yang sorenya atau malamnya rumah di Parung Bogor. Dan selanjutnya nama proyeknya misalnya. Nah, itu keyword sangat-sangat penting. Oke, dilanjut. Silahkan siapa lagi yang mau nanya? Assalamualaikum, Kang. Boleh nanya? Salam dari Bu Hana, silahkan. Enggak, mau nanya ini Kang, kalau kantornya itu selain hari Sabtu buka nggak sih Kang? Misalkan kita mau datang konsultasi atau apa ini itu, misalnya hari Senin, Jumat itu ada nggak? Iya. Hari Sabtu Minggu itu kan harusnya kantor itu libur, kita buka, apalagi Senin sampai Jumat. Jadi buka ya insya Kang. Allah ada. Saya pikir Di hanya lokasi, untuk aja enggak, Bu, offline. kita datang aja ke kantor, tapi kalau bisa dikabarin karena takutnya kita lagi Iya. ada di proyek juga. Iya, siap Kang, betul. Ya. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Kota Tangerang Kang, dekat bandara. Tangerang kita baru ini sih Bu mau akuisisi lahan, jadi masih panjang lah, nanti mungkin ada produk di Tangerang juga. Oh, Nah, dari Tangerang itu Ibu bisa keluar tolnya kalau ke Parung ya, tol Antasari ya, Depok Antasari kalau nggak salah. Nah, daerah situ tuh. oh gitu ya. Siap. Iya, nanti bisa pakai map deh. Kalau itu kan ada alamat kantornya kan Kang, Ada. misalkan itu. Siap Bu Hana, Ya. sampai jumpa Ya, nanti di kantor. Ada lagi pertanyaan? Iya, makasih Ya, banyak saya Kang. Kang. Boleh, Kang? Ya, ini Bu siapa? Ya. Yang pertama terkait pameran. Semisal saya bisa mengadakan pameran nih, untuk developernya sendiri bisa ngebantu untuk kayak booth-nya, bannernya, sama brosurnya nggak, Kang? Oh, Itu jadi yang Ibu pertama. mau buka pameran di Mm-mm. di Di kantor mana saya misalnya? dulu, di Oh, di beberapa kantor kantor saya Ibu. dulu. Oke. Saya dulu kerja di asuransi. Rencananya mau buka di Ibu dulu situ. kerja di asuransi. Biasanya marketing asuransi itu properti cincai Bu, lebih gampang dari asuransi. Iya, tapi untuk di head office-nya, Kang, rencananya mau kerja sama dengan HRD-nya untuk buka pameran. Dulu sih waktu di Makassar kan, saya pernah jualan. Jadi saya kerjasama dengan Telkom, kita dapat free karena kebetulan ada saudara di dalam kan, dapat free. Jadi kita cuma nyediain booth kecil sama banner sama brosur, ya udah kita jualan. Dan alhamdulillah di situ aku sendiri sih closing 2 rumah dari PT Bukit Baruga Asri Nusa. Gitu, itu pameran. Siap. Jadi aku pikir kenapa sekarang ya kayaknya kalau online nih aku belajarnya agak-agak sulit nih. Ya kan gitu. Biasanya memang orang lapangan Kang. Nah, yang kedua, untuk rumah sendiri ada nggak sih rumah yang masuk di Amerta, yang masuk high brand developer kayak Ciputra gitu, yang udah pakai smart system gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi yang mungkin budgetnya sudah 1,7 M ke atas gitu. Ada nggak sih? Jadi maksudnya customer kita juga bisa variatif gitu. Kalau yang saat ini kan customer kita sasarannya yang medium kayaknya ya. Iya, betul. Yang medium, ya ada yang high-nya mungkin ngambil tipe-tipe yang gedenya gitu. Nah, untuk yang modernnya sendiri gimana? Gitu Kang, 2 pertanyaan itu. Makasih Kang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Wah, ada ini ya, apa namanya, yang jago canvassing nih kayaknya nih.
Nah, jadi yang pertama, bootnya bisa kita sediakan gitu ya, dan memang ada bekas-bekas boot kemarin juga gitu ya. Banner juga ada, jadi brosur juga ada. Tinggal nanti dikoordinasikan dengan admin kita, yaitu Kang Aldi ya. Misalnya butuhnya apa aja, ukurannya seperti apa, kemudian waktunya kapan dan berapa lama gitu ya. Enak tuh kalau misalnya hanya menyediakan barang gitu ya, itu enak banget. Nah, yang agak perlu koordinasi agak panjang biasanya kalau nyediain orang. Maksudnya nyediain orang misalnya butuh 1 marketing atau 2 marketing jaga juga di sana. Nah, itu agak butuh effort juga karena kan kita juga ada kegiatan di tempat lain. Nah, kalau yang tinggal barang aja itu lebih biasanya lebih mudah kita untuk memberikannya gitu ya, fasilitasnya. Terus yang kedua, untuk medium ke atas itu mungkin dari Mas Iman, kira-kira ada nggak Mas Iman? Jadi produk saya nggak hafal semua ya. Mas Iman mungkin dijelasin yang ada di Bandung kan, kemudian di mana lagi tuh, properti dan lain hal sebagainya, coba. Oke. Jakarta dong, Jabodetabek. Oh, Jabodetabek ya Teh ya. Siap. Iya, Kang. Untuk dari produk, memang saat ini yang tersedia itu ada di daerah ini ya, mungkin Bintaro ya. Tapi Bintaronya di Pondok Aren Teh. Kalau untuk yang skala high-end, cuman lebih banyaknya itu di daerah Bandung sebenarnya. Daerah Bandung itu ada salah satu developer di sana. Di Lembang itu harganya udah 1,7 bahkan 2 M. Kalau untuk yang di daerah Kang Iman, saya mau dong yang di Bandung. Siap. Nanti hubungin Mas Aldi aja. Ya, informasinya kan bisa. Nah, untuk yang tadi di Bintaro itu kurang lebih range-nya antara 700 sampai 1,2 ya. Nah, tapi dia ada dua, bisa kafling siap bangun ataupun rumah. Itu namanya Rabani Premier ya. Rabani Premier Residen. Untuk daerah. Nah, itu aku mau dong, Kang. Nanti japri ya, Kang Iman ya. Tadi di japri aja deh. Siap. Iya, oke, Kang Iman. Punya Makasih, Bulia Kang. ya? Bukan punya Kang Daf. Oh, iya siap. Siap, Mangga. Kang Anggi, Kang Iman tanya ya, kalau apabila kita mengikuti semua apa yang sudah diajarkan dalam beriklan, pengalaman Kang Anggi, Kang Iman, kira-kira butuh berapa lama ya untuk kita closing ya? Kenapa saya tanya ini untuk jadi indikator, untuk jadi checkpoint saya sudah on track atau belum gitu loh untuk beriklannya. Terima kasih. Siap. Berapa lama? Ini yang bisa jawab sebetulnya Pak Nasuha ya, dia punya checklist harian yang harus dilakukan oleh marketing itu apa aja untuk mencapai closing pertama. Nah, sebetulnya marketing yang dia langsung gitu ya, beriklan gitu ya, apakah itu dari ilmu yang sudah dia miliki ataupun dia searching di YouTube ataupun di Google cara iklan marketing itu seperti apa gitu ya, termasuk dapat dari ilmu-ilmu di kita dipadukan, kemudian dia actionnya itu gila-gilaan. Biasanya di bulan pertama sudah closing. Maksudnya actionnya gila-gilaan gimana? Dari mulai ketemu orang yang gak kenal, dia tawarin. Ketemu tetangganya, dia ceritain. Ketemu di chat di WA, dia komporin untuk beli rumah juga atau kafling. Nah, biasanya closing di bulan pertama. Tapi kalau yang dia penuh perencanaan gitu ya, kemudian dia mengikuti sistem secara perlahan gitu ya. Istilahnya apalagi banyak
mental blocknya gitu ya. Seperti mungkin belum pernah jualan atau mikirnya properti itu sulit gitu. Nah, yang gitu-gitu yang susah. Jadi secara teknis kalau kita ajarin seharusnya di bulan pertama itu secara track record kita ya itu closing Pak harusnya. Nah, ketika nanti sudah beriklan, kemudian sudah handling buyer juga, sudah ada yang survei ke lokasi misalnya, tapi nggak closing-closing, itu perlu dicek non-teknisnya. Maksudnya non-teknis gini, kemarin baru ada yang ngomong ke saya itu ibaratnya dia salah satu coach di asuransi gitu ya. Dia jagoan banget lah asuransi, tapi keluar tuh dari asuransi dan memiliki hutang gitu ya. Nah, setiap saya ajarin sesuatu gitu ya, saya tanya-tanya gitu. Udahlah Kang, saya mah udah tahu yang gitu-gitu gitu ya. Gak usah butuh gak usah kasih motivasi gitu ya. Saya udah ngerti yang gitu-gitu gitu kan. Saya ajarin lagi yang lain. Dia selalu mengagung-agungkan ilmunya ataupun mengagung-agungkan jabatannya gitu ya. Itu biasanya sulit sekali untuk closing. Pernah juga ada dokter gitu ya. Dokter dia sering ke kantor kita yang dulu gitu ya, bersama tim kita yang dulu juga. Dia sulit closing, padahal orang-orang lain gitu ya yang kita ajarin itu dia mungkin secara IQ kurang dan gaptek, sedangkan dia dokter ini cepat belajarnya bahkan diajarin langsung bisa. Tapi nggak closing, tapi yang satunya lagi closing gitu ya, artinya yang tadi gaptek itu closing. Ternyata ada non teknisnya. Non teknisnya adalah yang pertama biasanya ego ataupun kesombongan gitu ya, di mana ngerasa sudah tahu ilmunya gitu ya, ataupun ngerasa ya itu ilmu biasa gitu ya. Itu yang pertama. Nah, teman-teman kan ini ada yang banyak gratis juga. Itu jangan sampai tertipu bahwa wah ini mah gratisan pasti ilmunya biasa aja. Itu bisa dicek ya, mungkin kelas Zoom aja biasanya berbayar kan, Zoom kayak gini misalnya 100.000, 50.000 gitu ya. Ada juga kelas pertemuan biasanya di atas dari 100.000, bisa 500.000 bahkan 1 juta gitu ya. Nah, ini kita share secara kebanyakan gratis, walaupun ada yang akannya berbayar gitu ya. Itu jangan sampai ngerasa ini ilmunya biasa juga. Nah, jadi ketika teman-teman ngerasa ilmunya sangat-sangat bermanfaat, apakah itu di YouTube ataupun di Google ataupun lewat kita, segera praktekkan. Biasanya di bulan pertama langsung closing. Dan saran saya, cepat belajar product knowledge-nya. Kadang-kadang kita memang nge-share sedikit-sedikit dulu, tapi kalau memang ada kemampuan untuk mempelajari banyak hal, dari mulai produknya diperbanyak. Artinya ada yang tadi Bu Rizka ya, ada yang misalnya medium ke atas gitu ya, ada yang medium ke bawah. Nah, itu bagus karena buyer itu banyak target marketnya. Misalnya ada yang dia karakternya tuh hanya bisa jualan ke menengah bawah. Karakter dia memang seperti itu. Ada yang karakternya dia justru menengah atas jagonya gitu ya. Nah, itu ada yang tipe-tipe kayak gitu. Jadi pelajarin banyak produknya. Kita kan share waktu itu di grup-grup itu ada 4 produk, ada Nayanika di Setu Bekasi, Kafling harga 100 jutaan, ada juga di daerah Transyogi itu Kafling di bawah 100 jutaan, itu harganya 60 juta. Ada yang rumah menengah gitu ya, ada Beverly Lake di Parung Panjang, ada di Parung, sebutnya kita Parung Pendek aja ya biar beda. Parung Pendek itu di Parung Bogor itu di harga 300-400 jutaan juga. Nah, walaupun ada yang 2 lantainya gitu ya, itu silahkan bisa untuk menengah bawah juga. Nah, yang mengenai kapan nih ibaratnya saya bisa closing, itu tergantung dari masing-masing. Targetkan ke diri masing-masing 1 bulan pertama. Jadi nggak harus mengikuti standar dari kita. Ketika nggak menemukan jawabannya, langsung cari di YouTube, langsung cari di Google gitu ya. Nah, itu saran saya. Dan saya pun melakukan hal itu. Walaupun saya waktu itu gabung di namanya Salsabila Dharma Raya di 2015, ilmunya memang banyak, tapi saya mendapatkan ilmu closing iklan di marketplace itu bukan dari Salsabila Dharma Raya, tapi dari orang yang sudah biasa jualan properti. Saya tanya waktu itu jualan dia, saya tahu baru closing di
tanah. Kemudian saya tanya closingnya dari mana? Marketplace properti gitu ya. Hanya ngiklan gratisan. Saya langsung mikir di situ, bener bisa nggak ya? Tapi saya langsung percaya dia sudah closing, kita harus ngikutin gitu kan caranya. Ya udah saya langsung iklan dan pagi ngiklan, siang iklan, sore iklan, malam iklan setiap hari. Ketika ada buyer, saya masuk ke kan saya belum punya ilmunya, tapi tetap saya ngehandling gitu ya, ngehandling sebisa saya, menenangkan diri. Karena nanti pas ada yang kontak pertama kali biasanya tegang nih teman-teman, apalagi lewat telepon. Nah, makanya product knowledge itu dipelajarin agar kalau ada yang telepon siap juga. Dan saran saya di print itunya, produk-produknya itu kan kebanyakan brosurnya lewat online. Print lah satu kali datang ke tempat fotokopi atau ke warnet, print price list-nya, daftar harganya, kemudian denah lokasinya, denah rumahnya, kemudian brosurnya di fotokopi semuanya gitu ya, agar ketika ada yang telepon bisa melihat langsung fisiknya, nggak harus searching-searching lagi. Nah mungkin itu pertanyaan dari ini namanya Pak Birul Kamal ya kalau di sini. Ada lagi nggak pertanyaan lain? Sorry Kang. Aku Kang, satu lagi Kang, boleh? Tadi siapa? Aku Rizka. Oke, siap. Pertanyaan aku gini, aku sebenarnya punya trauma ya, dulu kan aku cerita aku pernah jualan rumah di Baru Gasri Nusa. Nah waktu itu aku dapat customer user, aku udah info ke mereka karena aku juga kerja di Aksa Mandiri, jadi nggak bisa nemenin usernya untuk visit. Akhirnya Direbut pas orang nyampe ya Bu di ya? sana, iya itu. Nah itu yang saya nggak mau gitu kan. Iya. Dulu itu 3 miliar loh. Nah sejak itu aku mundur, aku udah nggak mau lagi jualan rumah. Itu sebenarnya faktor trauma yang buat aku berhenti jualan properti dulunya. Mudah-mudahan sih Iya. jangan terjadi lagi di sini gitu. Waktu Kang. itu akad dengan si developernya itu Ibu marketing sendiri atau ada agensinya juga? Aku ini freelance, jadi kakak aku GM di sana, kakak kandung aku tuh GM. Aku tuh udah hubungin kakak aku dari malam sebelum hari Senin. Nah hari Seninnya kakakku meeting, diambillah sama anak marketing sana yang in branch. Dia datang udah nyari kakak aku, udah nyari karena udah saya dari Rizka gini. Taunya dibawa keliling, dikasih lihat, dapatlah rumah yang paling mahal karena kebetulan waktu itu dia itu konsultan di tambang di luar negeri gitu. Jadi memang ya lumayan lah nasabah saya dulu di Bank Mandiri sih gitu. Makanya bisa closing sampai 3M. Nah itu hati tuh sakit. Tapi mungkin bukan rezekinya gitu Kang. Maksud saya mudah-mudahan ini nggak terjadi di antara kita ya gitu Kang. Gimana antisipasinya dari Amerta sendiri Kang? Makasih. Sama-sama. Nah kalau kita karena kita sistemnya dari 2015 itu memang mengajak marketing freelance ataupun freelance seperti teman-teman ini menggunakan sistem kita. Menggunakan sistem kita tuh di mana bisa lempar buyer dan marketing offline yang ada di lokasi kita gitu ya, apakah di project Nayanika ataupun di Parung atau di Parung Panjang, itu adalah orang-orang kita sendiri gitu ya. Jadi orang-orang kita sendiri itu maksudnya gimana? Bahwa dari bisa dicek nanti mungkin ke marketing lama kita kalau nanti kita ketemu di offline gitu ya. Apakah ada track record perusahaan kita istilahnya merebut buyer dari marketing freelance. Nah, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kejadian kayak gitu. Bahkan marketing freelance-nya itu pernah ngiklan, kemudian ternyata dia mengarahkan ke lokasi. Nah, kemudian dia ternyata closing. Cuman si marketing freelance-nya ternyata sudah keluar dari grup, sudah nggak lanjut sama kita gitu ya. Dan harusnya kita ya udahlah nggak dianggap gitu ya komisi dia. Nah, kalau kita tetap mengontak marketing tersebut yang sudah keluar itu, Pak, ini Pak kayaknya ada buyer yang closing dari Bapak gitu ya. Dia aja kaget, yang mana dan lain hal sebagainya. Dia juga nggak ngeh bahwa ada buyer yang datang karena dia gitu ya. Mungkin lihat di websitenya atau marketplace-nya ada Gmaps-nya langsung datang. Terus saya pas ibaratnya ke marketing saya yang ada di lokasi lapangan itu pasti ada SOP-nya. SOP-nya nanya gini, dari mana gitu kan? Gak mungkin datang sendiri kecuali memang bebek hanyut. Bebek hanyut itu ngelewat langsung gitu ya. Kita biasanya buyer itu bahkan lupa
nomornya yang mana, kemudian dia datang karena atas nama siapa gitu ya, bahkan sampai kayak gitu, kita minta liatin, Bapak nge-chatting sama siapa gitu. Kita liatin, oh atas nama ini apa ya marketingnya, nah kita catat. Nah, itu salah satu yang kita lakukan adalah dari segi mindset ke marketing yang ada di bawah di tim survei kita, itu jangan sampai melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, Bu Rizka ataupun yang lainnya itu tinggal kirim format survei nantinya. Ada nama, ada WA buyer-nya, ada lokasi buyer-nya, kemudian nama marketingnya, WA marketingnya dikirim ke Kang Aldi nantinya ataupun ke grup gitu ya, Oh bahwa ya, saya udah ada satu kemarin udah. oh gitu. Nah, itu Ya. adalah salah satu data. Nantinya kita main data kalau misalnya ada yang memang melakukan hal itu gitu ya. Dan kita berakar dengan developernya kuat dan developernya tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita insya Allah aman dan semoga tidak ada kejadian hal-hal seperti itu ya. Iya, karena Namun memang basisnya keberkahan ya. Dari kemarin kita training juga basisnya keberkahan, jadi pastilah nggak ada yang permainan kotor seperti itu gitu. Kalau yang dulu kan murni PT gitu kan, murni aja gitu. ya, Konvensional. Kalau ini kan memang basisnya Islami, jadi insya ya. Allah amanah gitu kan. Amin ya Makasih, Allah, Kang. amin. Siap Bu. Kang, boleh tanya lagi, Kang? Ya, boleh Pak. Di salah satu podcast Kang Anggi dengan itu tadi yang asisten manajer di industri otomotif ya, yang jadi agensi. Ya. Di situ kan disebutkan ada ibaratnya ada matematika dunia, ada matematika Allah. Boleh diulang lagi Kang, yang matematika Allah itu seperti apa Kang? Wah, saya lupa tuh kalau yang itu. Jadi intinya gini, ada yang namanya ilmu yang saya share itu ada non teknis dan teknis. Jadi gini, 99,999% itu sebetulnya apapun yang ada di dunia ini, bahkan kita ngezoom kayak gini aja nggak tahu kan kita bakal ngezoom kayak gini. Jadi 99,99% itu haknya Allah, kita mau dibawa kemana ibaratnya. Nah, termasuk ikhtiar kita gitu ya, itu kita nggak bisa pastiin gitu ya. Misalnya kita sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G sampai mau Z gitu ya, maka selanjutnya Z. Nah, bisa jadi hasilnya bukan Z gitu. Nah, ini kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Di setiap doa aja saya selalu diakhiri dengan bahwa jika memang itu baik untuk saya gitu ya, misalnya permintaan sesuatu, maka berikanlah. Jika memang ada hal yang lebih baik gitu ya untuk saya, maka saya ridho gitu kan, saya ikhlas. Nah, dengan seperti itu kita nggak menuntut terhadap doa-doa kita. Nah, Pak Tatang itu dia yang saya pernah dengar itu melakukan yang namanya sedekah harian gitu ya, sedekah setiap hari Jumat gitu ya. Itu salah satu cara merayu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Walaupun hal yang terbaiknya adalah amal-amal kita adalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun itu untuk tahapan tertingginya kan niatan itu gitu ya. Namun itu yang bagus. Tapi kadang-kadang saya ke marketing-marketing yang belum ngerti ke arah sana gitu ya. Kita arahin gitu. Yang pertama misalnya istighfar. Istighfar setiap hari atau setiap waktu, pada saat cuci piring, pada saat di jalan, pada saat di mobil. Daripada diem gitu ya, mending istighfar atau yang lainnya. Kenapa istighfar? Karena kalau kata Kang Dewa Eka Prayoga, rezeki itu bisa jadi tersumbat gitu ya. Di mana keran yang harusnya airnya deras, tapi ternyata di situ tersumbat, akhirnya nggak keluar airnya. Nah, dengan istighfar, insya Allah bisa menghapus dosa. Dan harapannya bisa selanjutnya adalah doanya terkabul atau rezekinya terbuka. Nah, itu yang disebutnya bisa jadi marketing langit atau saya bilang non teknis gitu ya. Tapi jangan sampai kita pengen closing, tapi ibaratnya itu karena ibadah. Maksudnya gini, saya puasa Senin Kamis karena pengen closing. Itu terlalu sepele menurut saya gitu ya. Karena
Kalau kita targetnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, maka closing, rezeki, dunia itu bisa tercapai. Nah, yang terpenting adalah kita mengatur yang tadi tuh, bahwa apapun yang ada di dalam diri kita ke depannya, hubungan dengan siapapun, bahkan ada materi nanti berdamai dengan masa lalu gitu ya. Kita kan pasti ada musuhan dengan orang lain gitu ya dalam cerita hidup ini, ada yang kita benci, ada yang saya mungkin pernah kecewa, atau mungkin orang lain pernah benci ke saya, atau saya nggak sengaja ngezolimin orang gitu ya. Nah, dalam cerita hidup ada pasti kayak gitu. Nah, gimana caranya kita lepas dari belenggu itu? Karena eh, Allah ibaratnya tuh bisa nggak mau ngurusin urusan itu. Antara manusia dengan manusia kan bisa dalam hutang piutang aja, kalau ibaratnya dalam tanda kutip bisa jadi angkat tangan. Karena silakan bereskan dengan hubungan kalian masing-masing. Nah, itu juga nanti ada masukan-masukan di mana kita memberikan materi-materi non teknis seperti itu. Dan kita harus hati-hati karena takutnya kalau misalnya kita langsung arahin, udah Senin Kamis puasa gitu ya. Tiap zuhur, asar, maghrib, setiap sholat, habis sholat, hafalan Quran, atau misalnya minimal tilawah, ngaji gitu ya. Atau zikir pagi, petang gitu ya. Nah, kalau kita langsung ngarahin kayak gitu memang bagus, tapi takutnya mindset teman-teman pengennya closing gitu ya. Nah, yang disebut matematika Allah itu mungkin adalah salah satu teknik gitu ya untuk meraih rezeki. Salah satunya kan misalnya dengan cara ada ngomongnya gini, ketika kita sedekah 100.000, maka ada kan yang bisa didapetinnya 10 kali lipatnya, bahkan 100 kali lipat, 700 kali lipat gitu ya. Tapi jangan ngitung dengan 100.000 kita dapat berarti harusnya 700.000 nanti selanjutnya. Nggak ngitung gitu juga gitu ya. Terus kita mikirnya adalah ketika sedekah, misalnya uang kita 1 juta, kita ngeluarin 100.000, berarti uang kita berkurang. Nah, misalnya jadi 900.000 gitu ya. Padahal harusnya nambah gitu ya dalam otak matematika Allah itu. Nah, maksudnya mungkin seperti itu ya. Jadi karena berkaitan dengan sedekah. Nah, itu mungkin next kita bahas lebih mendalam lagi. Kita hadirkan juga guru kita agar yang lebih paham lah yang ngomong seperti itu. Jadi saya takut salah. Siap, Kang. Makasih, Kang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ali Muhaimin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mau tanya nih tentang produk CSP. Monggo Pak. Itu dari Jalan Raya Parung Bogor ke lokasi itu row-nya berapa meter? Karena itu perlu juga akses. Kalau dia kecil hanya muat 1 mobil, rata-rata bayar itu nggak mau, susah untuk mobil berselisih gitu kan. Ya. Minimal bisa lah 2 mobil berselisih. Nah, satu lagi tentang apakah di dalam lokasi CSP itu kalau saya lihat dari prestis kan rumah semua ya Kang, untuk ruko nggak ada ya? CSP ya Pak ya? CSP Parung ya. Rumah semua Kang ya? Ya, jadi pertanyaannya udah Pak. Kadang-kadang kan ada juga calon bayar itu dia ingin beli rumah, tapi dia bisa usaha di rumah itu, buka warung apa dibuka toko gitu kan. Apakah di rumah itu teras yang depan itu bisa dirubah dia nanti untuk dia buatkan toko apa warung gitu? Itu aja Bang, cukup 2 dulu deh. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama pertanyaannya row jalannya dari jalan raya masuknya berapa? Kalau nggak salah pas masuk banget itu memang cukupnya 1 mobil. Tapi ke dalam kalau ada mobil papasan itu bisa gitu ya. Makanya Indomart kan di CSP juga udah masuk. Jadi kita ada ruko juga Pak, ada ruko berapa unit gitu ya. Itu 1 unit dijadiin marketing galeri, terus 2 unit kayaknya
untuk Indomart gitu. Indomart kita kemarin datengin langsung ke pusatnya di Bogor gitu ya, dan mereka mau gitu ya untuk menyewa langsung berapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah di situ. Berarti kan kalau Indomart sudah masuk, lokasi kita sudah diterima atau bagus. Nah, jadi yang pertama perlu jalan, insya Allah sih aman ya Pak ya. Jadi pas mau masuknya ini, misalnya ini masuknya nih, pas mau masuk ini, itu ada Pak Ogah gitu kan, ibaratnya tuh kalau kita mau masuk maka akan mendahulukan dulu yang keluar. Kemudian pas misalnya kita masuk itu bisa papasan sama mobil itu, bisa 2 mobil gitu ya. Mungkin nanti bisa sambil disurvei juga. Terus ruko juga kita ada. Nah, mengenai jualan di depan rumah gitu ya, sepertinya sih belum ada kabar boleh atau enggaknya, karena pertanyaan ini baru pertama kali, tapi di sana sudah ada yang huni gitu ya, dan belum ada yang jualan sebetulnya. Tapi kalau ngerubah dari fasadnya, misalnya tadi kan mau ditambah apa dan sejenisnya, itu kayaknya kalau ditambah-tambah seperti itu belum boleh. Tapi kalau misalnya buka lapak seperti ada meja doang atau misalnya sejenisnya gitu ya, itu menurut saya boleh. Tapi saya harus nanti pastikan dulu ke tim perizinan, takutnya itu nggak diperbolehkan juga. Nah, kalau merubah fasad atau nambah-nambah sejenisnya itu nggak boleh, karena kan 5 tahun pertama biasanya dipantau oleh Pemda. Jadi nggak boleh diubah-ubah. Gitu Pak Ali Muhaimin. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Kang, nanya. Siap. Iya, mungkin menyambut yang tadi ya, pertanyaan dari Pak Ali ya. Kan kalau yang fasad depan kan nggak bisa, tadi kata-kata Kang Anggi nggak boleh diubah. Ya. Tapi kan ini kan bukan rumah subsidi ya Kang ya? Ya. Bukannya kalau komersil kan diperbolehkan gitu Kang, depannya diubah fasadnya. Ya. Jadi ada salah satu ya. Nah, jadi kalau fasadnya diubah oleh kita gitu ya, oleh kita developer itu boleh. Tapi kalau diubah oleh masing-masing individu itu nggak boleh, Pak. Karena itu bukan rumah custom, tapi rumah yang ibaratnya desainnya dari kita. Desain di kita kan memang udah kita ubah, ada yang desain existing fasad disebutnya, ada yang desain untuk yang terbaru new fasad gitu ya. Nah, itu kita nggak harus ngaju-ngajuin perizinan, tapi kan itu otoritasnya, peraturannya di kita. Kalau misalnya fasadnya seperti itu kemudian diubah oleh penghuni gitu ya, biasanya itu mengurangi dari nilai investasi nantinya, di mana keseragaman jadi nggak seragam lagi disebutnya. Nah, nilai investasinya secara investasi di properti berkurang sebetulnya kalau kita rubah-rubah fasad. Nah, itu jawaban dari kita gitu ya, bahwa kalau developernya yang ngubah nggak masalah gitu. Kalau misalnya konsumennya atau usernya yang ngubah itu belum tentu diizinkan oleh kita. Gitu Pak. Halo Kang. Siap. Mau nanya. Pak. Iya Pak, Kang. Saya dari Bandung. Gimana Pak? Ya, saya dari Bandung ini. Iya. Mau nanya. Oke, silakan. Gimana cara mengiklankan ke media biar ada respon gitu, Kang? Gimana, Kang? Media apa, Pak? Media sosial kayak Facebook, IG, Marketplace. Nuhun, Kang. Oke. Sami-sami. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, jadi ya, kita harus memikirkan jadi buyer dulu. Jadi mikirin tuh, jadi anggaplah kita jadi teman medsosnya orang. Orang kalau langsung jualan, nih silahkan gitu kan, produknya Cahaya Swarga Parung, lokasinya di sini, harganya segini, brosurnya segini. Kira-kira orang gampang nggak minatnya? Atau misalnya kita berminat nggak ketika orang langsung
kirim produk kayak gitu, apakah lewat story-nya ataupun lewat Facebook-nya, status, ataukah ke grup-grup gitu ya. Apakah langsung berminat gitu ya. Bisa aja langsung berminat, tapi sedikit yang tertarik, yang penasaran. Nah, diawali dari mana agar orang jadi suka terhadap produknya atau terhadap kitanya? Yang pertama adalah kita harus memposisikan diri sebagai orang yang ahli sebetulnya. Jadi kalau kita anggap ada orang teman kita jualan obat herbal gitu ya. Kita belum sakit nih. Terus dia sering posting kalau misalnya sakitnya mah gitu ya. Mah kronis, ciri-cirinya kayak gini, gini, gini dia sebutin edukasi gitu. Nah, biasanya mah kronis ini akan terus kambuh kalau diberikan obat yang nggak herbal misalnya tuh. Terus obat herbal juga jangan sampai salah pilih karena bisa jadi malah seperti obat biasanya, artinya nggak sembuh, malah sering kambuh misalnya. Dia cerita kayak gitu di story-nya. Teman-teman yang nggak sakit mah gitu ya, ya sambil lihat-lihat aja gitu story orang sambil baca. Suatu saat gitu ya, mungkin amit-amit kita ternyata kena penyakit mah. Dan kita ingat orang itu yang ngeposting tentang penyakit mah itu, yang ahli mah lah ibaratnya. Akhirnya kita ngontak orang itu dan pengen beli gitu ya. Nah, jadi saran saya untuk menjadi orang yang banyak belinya nanti ke teman-teman gitu ya properti, itu jadilah seorang ahli. Kalau belum ahli dianggap ahli. Dengan cara gimana? Ketika teman-teman ke lokasi project gitu ya, postinglah tentang project tersebut, tapi jangan ngiklan. Alhamdulillah nih lagi survei project Cahaya Swarga Parung di daerah Parung. Saya sekarang jadi marketing properti dan sekarang saya lagi koordinasi dengan developernya agar bisa segera saya share juga. Harganya cicilannya murah loh, di bawah 3 jutaan misalnya. Udah aja gitu. Dikirim aja foto-foto lokasinya gitu ya. Di situ teman-teman nge-branding bahwa teman-teman sudah fokus di marketing properti, kemudian jualannya elegan, gak langsung hard selling, ayo dibeli bla bla bla, nggak gitu ya. Tapi memposisikan diri sebagai orang yang ahli. Terus selanjutnya adalah selain dari produk itu teman-teman posting gitu kan, lagi nge-zoom kayak gini. Alhamdulillah lagi zoom nih. Gimana caranya biar kita bisa closing minimal misalnya 2 unit per bulan. Nah, bagi teman-teman yang nanti mungkin saya kabarin tentang properti yang aman itu seperti apa cara belinya, nanti saya kabarin ya. Setelah saya buat artikelnya, saya share di sini linknya misalnya. Nah, teman-teman buat tuh artikelnya, walaupun bukan artikel buatan sendiri, searching di Google atau di YouTube, teman-teman jadi tulisan gitu ya. Kemudian di-share media sosial atau di story WA atau sejenisnya. Teman-teman nanti kan dilihat oleh orang yang ada di medsos, oleh teman-teman sendiri, oleh saudara, oleh tetangga gitu ya dan lain hal sebagainya. Berarti teman-teman sudah dianggap, wah nanti kalau saya nyari properti ke Pak Sofaat aja nih gitu kan, gitu ya. Nantinya tuh bukan teman-teman yang nawarin, mereka yang nyari biasanya kayak gitu. Nah, itu cara elegan. Biasanya saya mengarahkan untuk cara elegan kayak gitu. Walaupun ada ibu-ibu yang nggak bisa cara gitu, misalnya udah langsung aja kirim copywriting-nya yang biasa kita berikan di grup ataupun di pembelajaran channel Telegram kita gitu ya. Udah posting aja, kirimin ke orang yang memang sekiranya berminat gitu ya. Tapi yang udah deket ya gitu. Kita biasanya nyaranin gitu. Tapi yang lebih bagus lagi itu cara pertama, yaitu dengan marketing elegan, dengan personal branding dan mencoba menjadi ahli dan teman-teman usahakan jadi ahli, jadi terus belajar. Itu sih mungkin sarannya. Dan selain dari posting media sosial, gunakan tadi iklan di marketplace. Setelah nanti dapat closing pertama atau closing kedua, barulah kita berani untuk ngajarin misalnya Facebook Ads, Google Ads, dan lain hal sebagainya. Walaupun minggu kemarin kita ada ya kelas Facebook Ads untuk marketing-marketing yang pemula juga ada. Kemarin hari Minggu. Gitu. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Kang Anggi nanya dong. Kang Anggi nanya dong. Oh, siap Pak Ali. Andaikan ada calon buyer nanya, itu fasadnya bisa dirubah nggak? Misalkan dia pilih custom. Contoh misalnya ada tanah lebih di belakang
Dia minta bisa nggak tembok ini dimepetin ke belakang gitu, biar mentok sama habis tanah. Nah, yang satu lagi, misalkan ada calon buyer itu tanya, saya kalau ngambil satu kan kecil, saya mau ambil 2, tapi dempet. Nah, bisa pilih custom nggak? Merubah fasad yang ada, tapi dengan nilai yang sama. Terima kasih Kang Anggi. Ya, sama-sama. Nah, ada beberapa developer gitu ya yang tidak bisa gitu ya. Ada developer yang bisa, tergantung dari keputusan dari developernya. Biasanya gitu ya, kalau memang bayarnya serius, kemudian fasadnya itu bukan diubah yang aneh-aneh, tetap nuansanya sama dengan misalnya yang CSP ya, ada yang nuansanya warnanya orange kemudian cream, ada yang nuansanya hitam abu-abu gitu ya. Dan kita ada juga yang 2,5 lantai gitu ya. Nah, artinya di situ kita belum ada perencanaan kemarin itu 2,5 lantai, tapi karena ada permintaan konsumen gitu ya, dan kita pengen ngejar juga profit kita gitu ya, dimana kita sediain 2,5 lantai gitu ya. Nah, di developer yang kita sebut misalnya Cahaya Swarga Parung, terus Beverly Lake gitu ya, kemudian Nayanika, dan juga yang kita pasarin sekarang gitu ya, itu insya Allah dekat dengan kita developernya, dan ada juga yang developernya kita, sehingga bisa jika memang ada buyer yang serius gitu. Tapi kalau misalnya belum ada buyer yang serius, kita nggak bisa infokan seperti itu. Jadi kalau Pak Ali ada bayarnya, bilang aja, Pak atau Bu, insya Allah sih bisa dibicarakan. Yang penting Ibu serius dulu, Bapak Ibu serius dulu, survei, nanti deal-dealan di lokasi, pengennya seperti apa, pengajuannya, dan yang penting kita hanya ngedengerin orang yang udah booking Pak, atau reservasi. Jadi kalau belum booking, belum reservasi, dia aja belum serius, ngapain kita berangkat? Biasanya gitu kalau kita. Jadi kalau dia survei, kemudian dia memang tertarik, kemudian booking, barulah di situ negosiasi. Kang mau tanya. Siap Pak Iskandar. Ini kan saya ya Amarta yang ke-16. Kalau apa iklan di Facebook Marketplace kan kita tiap hari dibuat 6 kali iklan ya, pagi, siang, sore gitu ya, sampai malam. Sekali iklan kan 2 kali. Terus besok kita kan sama juga seperti itu buat iklan lagi gitu ya. Ya. Nah, maksudnya iklan-iklan yang hari-hari kemarin tuh dihapus apa dibiarin aja gitu? Siap. Nah, jadi kenapa kita harus mengiklan tiap hari? Pertanyaannya ya. Jadi misalnya di marketplace ataupun dimanapun gitu ya, kenapa kita harus mengiklan tiap hari? Karena pada saat kita ngiklan, misalnya sekarang jam 9.29 atau setengah 10 lah, kita ngiklan, berarti yang lagi aktif jam segini yang bisa lihat sebetulnya. Pada saat dia nanti pas besok paginya itu udah ketutup iklan yang lain, udah dalam tanda kutip orang scrollnya udah jauh gitu ya, dan nggak nemu nantinya postingan kita. Nah, kenapa kita harus posting tiap hari kayak makan gitu ya, kalau lagi sakit kayak minum obat gitu ya, 3 hari bahkan 6 kali sehari, itu karena untuk membuat kemungkinan orang ngelihat postingan kita itu lebih mayoritas, lebih banyak, dan lebih sering. Jadi mungkin ada yang dia aktifnya jam 1 siang, kita posting gitu ya. Terus ternyata ada yang aktifnya misalnya sekarang hari Kamis, ternyata dia nggak aktif hari Kamis, ternyata besok dia aktifnya hari Jumat, dia kena juga nanti sama postingan kita gitu. Nah, teruslah beriklan gitu kan, tapi jangan iklan yang sama terus menerus. Maksudnya sama tuh fotonya itu lagi gitu ya, kemudian deskripsi iklannya itu lagi. Kita kan kalau ngiklan, kalau lihat iklan dari contoh lah di media sosial ataupun di artis-artis gitu ya yang endorse ataupun di TV gitu ya, iklan kan dari dulu sampai sekarang selalu diubah-ubah. Pas Ramadan iklannya beda gitu ya, pas misalnya nanti Idul Fitri beda lagi gitu ya. Nah, kita juga sebagai marketing usahakan bisa mempelajari yang namanya copywriting gitu ya. Kemudian minimal editing dikit di HP ataupun di Canva gitu ya, dan sejenisnya. Artinya apa? Biar postingan kita nggak monoton. Bayangin
postingan gitu-gitu aja. Walaupun orang jadi orang tuh jadi malas gitu ngelihat iklan kita. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi bukan hanya seringnya aja, tapi kualitas dari fotonya dan kualitas dari deskripsi iklannya juga harus diperbaikin atau dievaluasi. Itu mungkin Pak Iskandar. Ya, terima kasih. Berarti iklan-iklan yang kemarin nggak usah dihapus ya? Nggak usah dihapus. Tambah aja terus berarti ya? Tambah aja terus, betul. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Ada lagi? Halo, pertanyaan? Kang Anggi. Satu lagi, Kang, dengan Rizka. Satu lagi ya. Siap Bu. Silakan. RMH, proyek yang RMH itu kan dia proyeknya kita diminta untuk jualan dalam bentuk perkebunan. Nah, tetapi apakah kemarin aku udah nanya ke Kang Iman, katanya bisa untuk dibangun rumah juga ke depannya kalau mau secara independen oleh buyer. Yeah. Nah, pertanyaan aku kan di depan itu ada free durian dan lengkeng pohonnya. Itu boleh nggak kalau ada special request dari si buyernya, dia mau nanam apa aja di situ? Misalnya dia mau nanam cabai, nanam apa, tapi bukan durian dan lengkeng, bisa nggak? Ya, jadi sebetulnya itu bukan konsep perkebunan ya. Jadi dia jualan kafling sebetulnya developer ini. Terus kan karena ini memang harganya murah meriah gitu ya. Terus dia memang proyeknya tuh memang akan meningkat 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Daripada nggak ada apa-apa di situ, maka dikasih bonus gitu ya, yaitu pohon durian. Nah, kalau misalnya nggak mau ditanam pohon durian, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Atau mau diganti jadi pohon yang lain, itu silahkan juga. Bahkan dibangun aja untuk jadi rumah permanen itu bisa, karena di situ zonanya zona perumahan juga gitu. Dan dari pinggir jalan raya itu hanya 200 meter atau 300 meter. Jadi sangat-sangat bagus juga untuk dibangun villa atau rumah. Nah, di situ harganya 59 juta kalau nggak salah, itu sudah sampai AJB ya, tapi belum SHM. Jadi kalau misalnya mau dibangun rumah, itu nanti perlu dinaikin ke SHM dan juga bikin IMB ya nantinya, yang belum ikut dengan harga. Nah, kalau misalnya dibangun tadi apa perkebunan cabai atau sejenisnya, tanam cabai atau tomat atau sayuran dan lain sebagainya diperbolehkan gitu. Oke, makasih Kang Anggi. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Yang dibingungkan apa nih misalnya tuh? Izin masuk Kang Anggi. Siap, masuk Pak. Ya, baik Pak izin. Samuel. Ya. Anggi mau nanya, kemarin kan saya udah apply untuk yang akad itu ya terkait marketing freelance-nya. Dalam klausulnya ada ketika kita menyetorkan data maka ada sekitar jangka waktu 3 bulan seperti itu. Apakah ada masa expired untuk referral kita gitu, Kang Anggi? Ya, jadi kita menganggap bahwa misalnya ada marketing nih, ngirim data ke kita. Apakah itu data yang survei gitu ya, ataupun apapun, misalnya dia kirim ke kita, ada nama bayarnya, ada WA bayarnya, ada email bayarnya misalnya ya. Terus kan kita sering juga ibaratnya itu nge-follow up si bayarnya. Apakah itu CS kita ataupun tim yang lain gitu ya, nge-follow up lewat iklan, email marketing dan sejenisnya. Ternyata dia closing di project yang berbeda. Tadi misalnya dia arahin ke RMH surveinya, ternyata dia cocoknya dengan project yang lain. Nah, itu komisinya akan didapatkan juga oleh marketing yang kirim data tersebut. Tapi syaratnya adalah 3 bulan dari data itu dikirim. Misalnya dikirim tanggal 12 Januari sekarang, maka masih berlaku akan seperti itu sampai 3 bulan ke depan. Nah, kalau misalnya umur ke 4 bulan, 5 bulan, maka itu sudah lepas tanggung jawab dari para marketing itu. Kecuali marketingnya yang memang mengontak dan ternyata dia beli juga di tempat lain, itu atas arahan marketing tersebut, ataupun di bulan keempat misalnya, yaitu pasti didapatkan juga oleh si marketing. Misalnya Pak Samuel kirim data tanggal 12 ini,
ternyata sampai ke 3 bulan dia belum beli, pas bulan keempat dia baru beli, tapi diarahin oleh Pak Samuel itu sendiri gitu ya, maka itu closing. Jadi closing oleh Pak Samuel. Tapi kalau misalnya nggak ada arahan, tiba-tiba dia beli gitu ya, dan selanjutnya itu maka akan diperhitungkan komisi dari CS kita, karena CS kita yang follow up. Nah biasanya kayak gitu. Jadi makanya saran saya ketika punya buyer itu jangan didiamin gitu aja gitu ya. Ketika bayarnya nggak survei atau bayarnya survei nggak jadi booking, jadilah temen gitu ya. Makanya nanti ada sharing dari kita tentang handling buyer. Gimana caranya kita tuh jadi teman dekat, jadi saudara mereka gitu ya. Dimana kalau nggak beli, mereka bisa menyarankan ke teman-teman mereka. Apalagi beli, gimana caranya mereka mengajak teman-teman mereka. Nah ada kejadian di RMH itu bulan lalu, ada buyer beli 2 unit apa 3 unit gitu ya. Kemudian dia ngajak temennya lagi. 1 orang nih ngajak temennya, baru ngajak 1 orang kemarin, itu beli 9 unit gitu ya. Nah, maksudnya apa? Bahwa di dunia properti gitu ya, agar closingnya itu bagus dan terus-menerus serta lebih gampang, kita harus deket sama buyer itu. Gimana caranya? Ya kita memang berusaha untuk menjadi teman dia. Bahkan pada saat misalnya ngantar survei si buyer itu, kita bukan menjadi orang dari developer atau dari Amerta, tapi menjadi teman dia untuk nganterin survei. Nah, saya bahkan PDKT-nya itu sampai ke titik dia kerjanya seperti apa. Contoh dia kerja di, nanti mungkin ada juga pasangan saya ngajar handling buyer, itu dia kerja di perkapalan, pelayaran gitu ya. Saya pengen tahu kerja di pelayaran itu seperti apa. Jadi kita memang pengen tahu gitu ya, bukan basa-basi, tapi kita memang pengen tahu orang seperti apa dari mulai kerjaannya. Dia fotoin nih, saya kerjanya di sini, namanya apa gitu. Kemudian ini kapalnya, kemudian ini tempat tinggalnya. Dia jelasin di chatting itu bukan hanya chatting produk doang gitu, tapi PDKT kita saling kenal, saling tukar informasi, sehingga nanti pada saat follow up dia misalnya udah turun dari kapal dan mau survei, misalnya dia tanggal 30 misalnya Januari ini dia turun dari kapal, mungkin seminggu 2 minggu libur, bisa kita ajak untuk survei. Nah pas tanggal 30 itu kita kontak nih, Pak gimana nih Pak, bisa ketemu keluarga nih kayaknya nih, seneng ya Pak ya, di tanggal 31 Bapak bisa ketemu keluarga. Nah kita bisa ngomong kayak gitu karena tahu dia kerjanya di pelayaran, dan kita merasakan ketika kita jadi pelayaran kayaknya jauh dari keluarga dan pasti sedih gitu kan, dan ketika mau ketemu pasti senang. Nah kita ikut mengucapkan selamat ya Pak udah bisa ketemu dengan keluarga lagi, semoga nanti next kita bisa ketemu ya Pak ya, mungkin di hari Sabtu atau Minggu ini. Dari asalnya mungkin dia udah lupa kita, tapi karena PDKT yang dulu yang bagus, pas kita kontak lagi dia ada emosi dengan kita tuh, oh iya Mas Agi siap, nanti insya Allah hari Sabtu ya. Terus saya bilang gini, Pak kan nih gaji pelayaran tinggi, boleh dong Pak kalau misalnya ada lowongan Bapak juga ajarin ke saya gimana caranya bisa kerja di pelayaran misalnya. Nah sampai kayak gitu ya. Dan dia datang bawa flash disk, kopiin file-file dia untuk saya pelajarin gitu ya. Terus ada lagi cerita lain, dia kerja di PP gitu ya, di konstruksi. Kemudian saya dekat sama dia, saya tahu dia tuh baru nikah, dan saya pengen tahu gimana sih pernikahan, kok bisa nikah dengan istri yang sekarang gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang sopan, dan juga tahu ya, misalnya dia emang orangnya humoris ya kita humoris, orangnya serius ya kita serius juga. Ternyata dia orangnya masih muda dan bisa diajak bercanda. Dan saya waktu itu belum nikah, saya pengen tahu gitu kan, ibaratnya deketin cewek itu kayak gimana, kemudian datangnya mertua tuh kayak gimana. Dan dia bahkan pada saat survei ngasih saya buku gitu. Ngasih buku Bismillah siap menikah waktu itu. Dan masih banyak lagi kejadian lain di mana ketika kita punya kedekatan emosi dengan buyer gitu ya, kita pada saat nanti misalnya mengontak, Pak ajak dong Pak misalnya temennya untuk beli juga, dia dengan senang hati kirim juga temennya, ngajakin temennya. Kalau kita nggak ngajakin kayak gitu, bisa jadi dia nggak keingetan untuk ngajakin temennya. Dan alhamdulillah dari orang-orang yang tadi saya ceritain belinya nggak cuma 1, kemudian
ketika beli itu ngajak teman-temannya, dan itu yang membuat kita akhirnya bisa closing tiap bulan. Kumpulin aja 50 buyer di tahun 1 tahun 2 pertama teman-teman gabung di properti. 50 buyer ini dirawat, sering diketemuin juga, mungkin nantinya jadi saudara gitu ya dalam tanda kutip, itu insya Allah akan terus menjadi investornya teman-teman. Ketika ada produk baru lagi kabarin, karena yang beli di A, di B, di C gitu ya, itu rata-rata sama. Misalnya dia beli di Ciputra yang terbaru, pas kita tawarin misalnya di Bogor ada Sumarekon yang terbaru, biasanya beli juga, karena orang-orang yang seperti itu dia punya budget untuk beli rutin biasanya. Atau kalau dia nggak punya budget, dia punya link khusus untuk istilahnya networking dia banyak. Gitu. Nah, itu saran saya kepada teman-teman. Mungkin itu. Oke, sama terima kasih Kang Anggi. Satu lagi Kang, kalau untuk yang survei kan ada kita nggak bisa nganter, itu kan dihandle sama ini ya, istilahnya marketing di in-house. Nah itu kalau dari sisi royaltinya, maksudnya atau fee-nya itu pembagiannya berbeda, kita bisa nganter dan enggak atau gimana Kang? Iya, komisinya pasti berbeda nanti. Kalau kita ibaratnya kita buat sistem, gimana caranya? Bukan hanya semangat karena gini, manusia itu kan pasti dia kerja gitu ya, pengen dapat penghasilan. Terus gimana caranya biar dia memaksimalkan kinerjanya, walaupun itu bukan konsumen dari dia gitu ya. Misalnya si Fikri gitu ya, dia di CSP. Si Fikri ini gimana caranya nge-handling konsumen dari teman-teman biar semangat juga selain dari dibayar oleh gaji oleh kita gitu. Kita berikan gimana caranya berbagi antara si marketing freelance ini teman-teman dengan si Fikri. Pasti ada pemotongan jadinya. Misalnya ketika misalnya menghandle sendiri gitu ya. Ini menghandle sendiri ya, nggak hanya antar survei. Jadi antar survei plus menghandle sendiri itu dapat misalnya 2,5% untuk grup tertentu. Terus misalnya ketika nggak bisa nganter ataupun dijelasinnya sama si Fikri ini, maka berbagi 0,5%-nya. Jadi dari 2,5% itu yang didapatkan oleh marketing adalah 2%, 0,5% didapatkan oleh si Fikri yang handling di lapangan. Gitu. Jadi nantinya disebutnya kerjasama lah antara teman-teman sendiri, walaupun jembatannya kita, gitu Pak. Oke, terima kasih Kang Anggi, cukup jelas. Ya. Nah, waktu sudah menjelang ke jam 10 gitu ya. Mungkin kalau dari saya pengen ngejelasin dulu sedikit tentang SI X Amerta itu apa. Ini saya jelasin sedikit ya. Nih, bentar. Saya share screen. Mungkin ada yang udah tahu atau yang belum tahu bahwa SI dan Amerta, SI itu Syariah Institute, kemudian Amerta itu brand baru kita. Karena kita tahu bahwa yang namanya syariah itu karena dulu ada perihal yang mungkin menjelekkan nama syariah gitu ya, oknum tertentu. Jadi orang-orang agak takut atau mungkin kurang baik brandnya, sehingga kita buat brand baru namanya Amerta sebetulnya. Nah, kita itu adalah Syariah Institute, itu adalah institut. Memang kita punya perizinan untuk nanti buka kampus gitu ya, di mana bukan hanya marketing properti aja atau dunia marketing, digital marketing, bukan hanya itu. Kita juga ada kelas-kelas lain, misalnya ada kelas saham gitu ya. Kelas saham kita sudah buka gitu di tahun kemarin dan akhir Januari ini ada pembukaan juga. Terus kan mungkin teman-teman pernah kena iklan juga agensi properti. Nah, agensi properti itu kan sekarang teman-teman marketing freelance. Nah, ketika nanti sudah mau serius dan memang mau buat perusahaan sendiri, maka naik kelasnya nanti agensi properti. Nah, itu juga bisa lewat Syariah Institute. Kemudian jadi developer juga kita ada pembelajarannya. Ada juga yang pembelajarannya 1 tahun gitu ya. Di developer ini bersama kita belajar 1 tahun ada. Terus ada juga kelas yang dimana ada orang kayak gini nih. Dia di marketing nggak closing, terus diajarin tentang copywriting ternyata nggak bisa juga, diajarin dunia digital marketing nggak bisa. Pas kita cek secara disebutnya mentoring bakat kelasnya,
ternyata dia cocoknya bukan di dunia marketing, tapi di dunia finansial gitu ya. Ternyata pas diajari jadi finansial, beberapa lama dia bahkan jadi direktur di bagian finansial itu. Nah, maksudnya apa? Bahwa kita memperkenalkan ya, saya memperkenalkan Syariah Institute itu bukan hanya di properti aja, tapi di banyak hal. Jadi ketika nanti mungkin teman-teman ngelihat ada iklan, kok ada ini, ada itu memang banyak kita kelasnya selain dari properti gitu ya. Dan teman-teman kenal kita dimulai dari properti ini. Nah, terus bagi yang teman-teman baru kenal ke properti itu ketika salah langkah bisa berbahaya, bisa menyeret marketingnya ataupun perusahaan untuk ibaratnya itu dalam tanda kutip apakah itu ke perdata ataupun ke pidana bahkan. Makanya harus hati-hati teman-teman nanti harus mengisi akad bagi yang belum akad gitu ya. Itu melindungi teman-teman sendiri sebetulnya. Dan ketika teman-teman mungkin ditawarin oleh orang lain, apakah itu oleh developer, oleh agensi properti lain gitu ya. Itu tanyakan, punya izin SIUP 4 enggak? Nah, SIUP 4 itu adalah surat izin yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan gitu ya. Itu adalah izin untuk menjadi broker properti. Nah, teman-teman kalau digabung di yang nggak ada SIUP 4-nya gitu ya, itu bisa berbahaya. Apa berbahayanya? Ini salah satunya adalah, saya kecilin dulu. Nah, kalau nggak ada SIUP 4, bisa jadi nih teman-teman, nanti searching aja sendiri, SIUP 4 itu apa gitu ya, hukumannya apa secara undang-undang. Nah, kurang lebih ini saya kopikan, jadi ancamannya adalah 4 tahun penjara atau denda sebesar berapa miliar nih? 10 miliar ya. Nah, ini banyak nih kejadian di tahun 2020, 2019, banyak sekali marketing properti yang nggak tahu apa-apa, ternyata agensi propertinya nggak punya SIUP 4, akhirnya dipanggil lah ke kepolisian. Ya, lumayan ya deg-degan kalau dipanggil ke kepolisian walaupun hanya sebatas saksi gitu ya. Apalagi teman-teman ternyata belum berakad gitu ya secara resmi gitu. Nah, itu hati-hati banget. Nah, ini contoh SIUP 4 ya, ini surat izin usaha perusahaan perantara perdagangan properti. Untuk mendapatkan SIUP 4 cukup panjang. Nah, kita juga bergabung dengan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Jadi AREBI-nya ada, AREBI itu asosiasi ya. Kemudian kalau dari pemerintahnya adalah SIUP 4. Dan kita mentor-mentor di kita termasuk saya itu sudah tersertifikasi. Jadi bahwa saya berkompeten di dunia properti broker. Apa aja isi dari di belakang ini sebetulnya masih ada screenshot-nya. Itu apa aja ilmunya gitu ya. Nah, maksudnya apa? Bahwa teman-teman sudah bergabung di tempat yang benar, alhamdulillah. Nanti teman-teman coba aja cek kalau misalnya dapat apa agensi properti yang lain, coba tanyakan SIUP 4-nya. Kalau nggak punya berarti mending langsung keluar aja gitu. Kalau misalnya ternyata punya, ya udah pelajari juga hal di sana gitu ya. Karena mungkin berbeda dengan kita, ternyata di sana ada bagusnya juga, di kita ada bagusnya, teman-teman jadi lebih sempurna. Nah, itu mungkin dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Iman ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini saya harus pamit undur diri karena ada pertemuan lagi nih jam 10. Terima kasih kepada teman-teman, kepada yang sudah bertanya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semoga Mas Iman juga segera menikah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Kang Anggi yang sudah kurang lebih selama 2 jam ya teman-teman semua pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat juga dan juga teman-teman bisa memahami juga ya. Dan tentunya nanti pada saat ikhtiar itu Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi, Allah rahmati, serta Allah ridhoi. Amin ya. Yang bilang amin, tinggal bilang amin aja itu doa ya. Karena saya seperti biasa seperti itu ya. Di endingnya harus berdoa ya. Karena kita ucapan itu juga doa ya. Barangkali, apalagi kita kan di majelis ilmu, apa ya, walaupun virtual ini ya mudah-mudahan malaikat ada yang hadir gitu ya, insya Allah ya. Jadi keinginan dari teman-teman, niat dari teman-teman
itu bisa tercapai insya Allah seperti itu. Oke, ini mungkin tadi ada beberapa sebelum kita tutup ya. Oke, Kang Punten mau nanya, saya buka link daftar jadi agensi, ada nominal paket 4,9 juta itu gratis ya buat calon agensi. Jadi kalau untuk agensi emang ada biaya pendaftaran ataupun mungkin jatuhnya investasi. Jadi kalau untuk paket itu, 2 paket itu, jadi kalau misalnya memang mau naik kelas jadi agensi, nanti langsung ya wawancaranya sama Kang via online. Lulus atau enggaknya. Jadi ada seleksi dulu sebelum masuk ke tahap berikutnya seperti itu. Oke, Kang, setelah batch 12 benar-benar jadi agensi, apakah ada batch selanjutnya? Siap ini Kang Budi. Insya Allah ada ya Kang ya. Itu setiap 3 bulan sekali ya. Setiap 3 bulan sekali insya Allah ada. Nanti biasanya informasi. Jadi ikutin terus aja channel dari Kang Ardi sendiri di Telegram. Biasanya ada informasi di situ. Oke, baik. Kang, kalau mau punya sertifikasi Arabia, haruskah bergabung dengan kantor agen properti? Saat ini saya masih independen. Oke. Yang pertama, biasanya kalau untuk bergabung ya, berarti kalau bergabung jatuhnya dia udah berdiri sendiri. Tapi biasanya gini, ketika bergabung belum tentu juga dia punya dari aspek legal hukumnya. Karena kalau masuk mau ke Arabi itu minimal CV ya. Minimal CV itu ada. Karena apa? Nanti kita diarahkan untuk sertifikasi BNSP yang tadi mungkin ditampilkan sertifikatnya itu diperlihatkan. Nah, itu diarahkan dan training selama 3 hari 2 malam. Kebetulan kemarin saya sama Kanggi sendiri itu via online. Cuman ujiannya offline. Ya, ujiannya offline itu di Menteng, di kantor LSP BNSP langsung dari Arabi ya. Itu langsung ya. Ujiannya 150 soal 2 jam. Iya, kurang lebih 2 jam itu nggak boleh tengok-tengok ya. Dan kebetulan saya duduk berdua sama beliau di depan, paling depan gitu ya. Dan juga ini ada ujian praktek langsung ya, asal sama asesor itu langsung di sana. Kalau via online itu nggak ada, tapi kalau via online itu nggak ada toleransi. Kenapa? Kalau salah gitu ya, karena kan by sistem komputer ya. Tapi kalau misalnya via offline itu biasanya ada remedial karena masih bisa langsung untuk perbaikan kalau misalnya ada nilai yang memang kurang ataupun mungkin mendekati dari istilahnya kalau di sekolah itu KKM. Oke, baik. Nah, ini saya 2 pertanyaan terakhir mungkin saya jawab sebelum ditutup. Mau tanya nih, minggu besok ada kopdar kayak minggu kemarin enggak? Kalau ada ya. Cuma nanti kemungkinan yang mengisi itu adalah Kang Nasuha ya, hari Minggu ataupun Sabtu, karena saya posisinya kemungkinan ke Bekasi. Nah, untuk marketing baru buat Amerika untuk itu bisa langsung jualan atau ada akad resmi dulu. Nah, bisa jualan sambil nanti kalaupun belum di-share bisa japri Kang Aldi ya. Ini teh dari pejuang berapa, nanti japri aja Kang Aldi untuk nanti di-share akadnya. Oke, baik ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Jangan pada live dulu ya. Jangan pada live dulu. Ini kita tutup dulu dengan doa gitu ya. Sudah sarankan untuk slot available setiap proyeknya selalu diupdate agar kami bisa juga kondisikan dengan CW kami. Siap, Kang. Nanti kita sebenarnya kan stoknya itu dari developer ya. Kita udah ambil data dari developer, mungkin nanti kita reminder juga, mungkin terutama yang ini, yang CSP ya, sama buffer relax ya. Itu kalau sistem mereka yang update itu nggak boleh di-share ke buyer. Itu sebagai pegangan kita, karena sistemnya mereka takutnya
ada terjadi miss-call di in-house-nya nanti pada saat ke billing mungkin bayar teman-teman. Tapi tetap di-share cuman nggak di-share ke buyer ya. Nggak di-share ataupun prospeknya teman-teman, tapi pegangan buat kita aja. Siap, terima kasih Kang Wahyudi atas masukannya. Semoga bisa terrealisasi dengan baik tentunya, insya Allah ya seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak, jazakumullah khair untuk pada malam hari ini. Tadi sampai full ya, masya Allah gitu ya. Nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang memang mungkin untung gitu ya, semuanya teman-teman yang hadir di sini atas izin Allah tentunya, benar nggak? Ya, mungkin lagi sibuk, tapi kok bisa hadir, bisa Allah mudahkan gitu ya. Ada juga yang memang belum bisa hadir gitu ya, pengen hadir tapi belum bisa. Semuanya ya teman-teman hadir tentunya atas izin Allah. Untuk pada malam hari ini bisa langsung belajar ya, seperti itu. Dan jangan lupa dipraktekkan serta evaluasi. Kita cukupkan ya teman-teman semua. Sebelum kita tutup, kita ucapkan dulu alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian istighfar ya 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ngantuk, yang mungkin lelah, letih, semoga lelah letihnya Allah bernilai ibadah ya. Teman-teman ngantuk belajarnya semoga itu bernilai ibadah insya Allah ya, seperti itu. Oke, itu aja teman-teman semua, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya dari saya ataupun Kang Anggi ataupun tim kami ada kekurangan tentunya, karena kekurangan ada milik saya tentunya dan kelebihan dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.